Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita awali dengan membaca doa dulu. Semoga kita dimudahkan dalam memahami materi pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, akan saya lanjutkan materi sistem reproduksi manusia bagian kedua. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas proses pembentukan sperma, kemudian proses pembentukan ovum, dan secara sel ya. Jadi ada sel ovum, ada sel sperma. Nah, sekarang pada kali ini kita akan membahas organ-organnya, lebih kepada organ luar dan organ dalam pada sistem reproduksi manusia. Langsung saja pada materi ya. Reproduksi manusia atau perkembangbiakan manusia ini lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Kenapa? Karena di situ nanti ada alat untuk fertilisasi yang berada di dalam tubuh. Nah, jadi fertilisasi atau pertemuan atau pembuahan sel kelamin jantan dan betinanya terjadi di dalam tubuh atau yang sering disebut dengan fertilisasi internal, yaitu pada umumnya terjadi di saluran telur atau oviduct atau tuba Fallopi. Nah, embrio itu adalah hasil perkembangan dari zigot. Jadi ketika terjadi fertilisasi, ovum dan sperma itu akan melebur dan membentuk zigot. Zigot karena masih satu sel, akhirnya berkembang dan membelah akan membentuk embrio. Embrio itu adalah nama lainnya adalah janin. Embrio yang berada di dalam rahim itu berkembang di dalam rahim induk betina selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari yang disebut sebagai masa kehamilan atau gestasi. Nah, apa saja alat perkembangbiakannya ya? Nah, pada laki-laki yang pertama adalah testis. Testis merupakan tempat dihasilkannya sperma. Kemarin masih ingat ya, proses spermatogenesis itu atau proses pembentukan sperma itu adalah di testis. Kemudian vas deferens. Jadi vas deferens merupakan saluran sperma. Setelah sperma berhasil matang atau proses pembentukannya selesai akan disalurkan melalui vas deferens. Kemudian penis. Penis itu adalah alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma ke vagina. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan sperma. Jadi sperma itu berupa cairan, itu dihasilkan oleh kelenjar prostat. Pubis merupakan rambut kemaluan. Nah, kalau pada wanita yang pertama adalah ovarium. Masih ingat? Nah, pada wanita karena menghasilkan sel telur. Setiap bulannya wanita akan menghasilkan pada umumnya 1 sel telur. Nah, kalau tidak dibuahi, sel telurnya akan melebur sehingga terjadilah menstruasi atau pendarahan di dinding rahim. Kemudian oviduct atau nama lainnya adalah tuba Fallopi, merupakan saluran telur tempat terjadinya pembuahan. Kemudian rahim atau nama lainnya adalah uterus, merupakan tempat perkembangan embrio. Kemudian endometrium, nama lainnya adalah dinding rahim, merupakan tempat menempelnya sel telur atau ari-arinya janin. Jadi ketika sel telur berhasil dibuahi, awalnya dia akan menempel di dinding rahim atau endometrium. Kemudian akan berkembang menjadi embrio di dalam rahim atau uterus. Kemudian vagina merupakan alat kelamin wanita atau alat kopulasi ya, merupakan lubang alat kelamin wanita.
Kemudian labia mayora merupakan bibir tebal yang bagian luar. Mayora itu lebih besar ya, tebal. Kemudian labia minora, bibir yang tipis, bibir yang lebih kecil dalamnya. Kemudian klitoris berada di tengahnya ya. Pubis, rambut kemaluan. Nah, sekarang alat perkembangbiakan laki-laki yang saya jelaskan tadi di sini. Yang pertama adalah testis, letaknya di sini ya. Ini adalah testis. Kemudian di sini adalah saluran. Jadi setelah matang, testis akan disalurkan di sini. Ini namanya adalah vas deferens. Saya ulangi, namanya adalah vas deferens. Kemudian ke saluran yang di sini ya. Ini saluran yang di sini yang ada di penis ini salurannya namanya epididymis ya. Namanya epididymis, salurannya yang lebih besar. Nah, ini kaya akan pembuluh darah ya. Kaya akan pembuluh darah. Kemudian di sini uretra. Uretra yang merupakan saluran kencing juga. Nah, di sini adalah organ penisnya. Saya ulangi, testis, kemudian vas deferens, kemudian yang lebih besar epididymis, kemudian di sini adalah penisnya. Testis, vas deferens, penis, dan kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat di mana? Kelenjar prostat di sini, kelenjar prostat. Jadi fungsinya adalah merupakan memberi bentuk cairan tadi ya pada sperma. Nah, sekarang yang pada wanita. Yang paling luar adalah di sini ya, ini rambut kemaluan tadi, pubis. Kemudian labia mayora, bibir yang lebih tebal dan besar. Labia minora, klitoris. Nah, ini uretra. Di sini ada saluran kencing, kandung kemih atau urinary bladder. Di sini ya, tempat kencing urin ditampung sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kemudian di sini ada uterus, tadi rahim, tempat berkembangnya embrio. Kemudian di sini adalah ovarium. Nah, jumlah ovarium itu ada 2, ovarium kiri dan ovarium kanan. Nah, setiap bulannya itu bergantian ovarium menghasilkan sel telur. Misalnya bulan ini sebelah kiri, berarti bulan ke depan adalah ovarium sebelah kanan. Nah, setelah ovarium di sini ada saluran yang namanya oviduct. Nah, disinilah tempat terjadinya fertilisasi. Jadi ketika sel telur diovulasikan atau dikeluarkan oleh ovarium, dia nunggu di oviduct selama 24 jam. Kalau tidak ada sel sperma, dia akan meluruh ke dinding rahim di sini dan keluar bersama kapiler-kapiler darah ya. Keluar bersama kapiler-kapiler darah, jadilah menstruasi. Darah menstruasi. Nah, tapi apabila terjadi fertilisasi, jadi sel sperma berhasil masuk menembus di sini membuahi ovum, maka akan terjadi fertilisasi dan berhasil menjadi zigot. Zigot akan menempel di dinding rahim atau endometrium di sini. Nah, kemudian dia akan berkembang menjadi embrio di dalam uterus ini atau rahim. Nah, lama-kelamaan selama 9 bulan 10 hari dia akan menjadi calon bayi atau janin yang nanti akan keluar melalui vagina ini. Ya. Tadi ovarium, oviduct, rahim, dan endometrium, dan vagina. Kemudian labia mayora, labia minora, klitoris ya. Lanjutkan. Nah, ini adalah
ovarium atau reproduksi bagian dalam wanita kalau dilihat dari depan. Kalau tadi dari samping, sekarang kita lihat dari depan. Yang pertama di sini adalah uterus. Masih ingat ya tadi, uterus adalah rahim atau uterus, tempat berkembangnya embrio. Yang nomor 2 adalah oviduct atau tuba Fallopi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian nomor 3, ovarium, tempat pembentukan ovum di sini ya. Kemudian di sini ada leher rahim, kemudian di sini ada vagina. Vagina ya. Jadi ini kalau dari depan seperti ini. Ini bagian dalamnya. Nah, sekarang tahap perkembangan embrio di dalam rahim. Nah, hitungannya adalah minggu ya. Jadi istilahnya kalau fetal development, fetal itu janin, development adalah perkembangan janin dalam rahim. Nah, ketika usia 9 minggu, ini 9 minggu masih, artinya tangan dan kaki sudah mulai terbentuk tetapi masih belum sempurna. Kemudian 12 minggu, 16 minggu sudah tangan dan kaki sudah bisa lepas ya. Kepala sudah terbentuk sempurna, dan ini 16 minggu, kemudian 20 minggu, 25 minggu, 29 minggu, dan 38 minggu, akhirnya menunggu dilahirkan. Nah, pada manusia menginjak dewasa itu ada sifat-sifat seks sekunder atau sifat-sifat pemunculan kelamin sekunder yang menandai bahwa sudah mulai reproduksinya, sistem reproduksinya sudah mulai berfungsi. Apa saja antara pria dan wanita akan kita bedakan. Pada laki-laki, ciri-ciri kelamin sekunder yang pertama adalah suaranya menjadi membesar ya, parau. Kemudian dadanya mulai membidang, tumbuh jakun. Jakun itu berada di bawah dagu ya, jakun, atau kalau orang Jawa apa namanya? Ya jakun ya. Tumbuh rambut pada tempat tertentu ya, biasanya di alat kemaluan ya. Kemudian keluar mani atau mimpi basah. Nah, kalau pada perempuan yang pertama adalah pinggulnya mulai membesar. Nah, ini kaitannya dengan persiapan pada saat persalinan. Kemudian tumbuhnya bukit kembar. Bukit kembar itu apa? Payudara ya. Kemudian kulitnya menjadi lebih halus. Tumbuh rambut pada tempat tertentu, kemudian terjadilah menstruasi. Berarti kalau sudah menstruasi, sistem reproduksinya sudah berkembang. Nah, di sini antara laki-laki dan perempuan adalah mahram. Mahram tidak boleh bersentuhan apapun, apalagi alat-alat yang menyangkut sistem reproduksi ya, haram hukumnya. Jadi tidak diperbolehkan menyentuh antara laki-laki dan perempuan karena sistem reproduksinya sudah berfungsi. Kalau terjadi hal-hal yang diinginkan, tidak diinginkan, itu bisa berbahaya, bisa terjadi kehamilan ya. Nah, kehamilan kalau masih anak muda, masih muda di bawah umur, itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian kompleks ya, masalah yang kompleks. Selain itu, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk menyentuh laki-laki dan perempuan, dan pernah tersentuh antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang apa saja kelainan atau penyakit sistem reproduksi? Yang pertama adalah gonore atau chlamydia. Ini disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri. Nah, ini sulit sembuhnya ya. Ini bakterinya namanya Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini sangat menular dan sulit untuk disembuhkan.
Nah, biasanya disebut dengan penyakit kencing nanah. Kencingnya bercampur dengan nanah karena adanya infeksi bakteri pada saluran reproduksi. Kemudian herpes. Herpes itu juga menular disebabkan oleh virus. Makanya hati-hati kalau kencing di WC umum atau kamar mandi umum. Itu lihat kalau tempatnya bersih, nggak apa-apa kita ke situ. Kalau tempatnya kotor, sebaiknya tidak usah. Ditakutkan ada bakteri atau virus yang nanti malah menyerang bagian reproduksi kita. Itu berbahaya dan sangat menular ya. Kemudian keputihan itu akibat infeksi oleh jamur. Bukan jamur yang enak dimakan itu ya. Nah, tapi jamur penyebab penyakit yang namanya penyakit keputihan ya. Kemudian sipilis atau kencing nanah ya, disebabkan oleh bakteri juga. Apa bedanya gonore sama sipilis? Nah, kalau sipilis itu nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Itu juga kencingnya berupa nanah ya, disebabkan oleh bakteri yang menyerang bagian alat reproduksinya. Kemudian vaginitis merupakan infeksi vagina oleh jamur. Ya, yang paling tidak bisa atau sulit untuk disembuhkan saat ini adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Virus, di mana menyerang bagian imun atau daya tahan tubuh. Jadi ketika seseorang telah mengidap HIV, maka di dalam tubuhnya ada virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika ada virus atau penyakit yang bakteri, semuanya tidak ada yang menangkal karena imunnya lemah, langsung terkena infeksi. Nah, makanya orang yang kena AIDS itu cenderung untuk sakit-sakitan, tidak pernah sembuh. Nah, kalau daya tahan tubuhnya terus drop, bisa menyebabkan kematian. Biasanya tubuhnya mengurus dan selalu terjangkit penyakit terus-menerus. Selalu sakit terus-menerus, akhirnya meninggal. Makanya harus hati-hati ya. Nah, ini penularannya melalui hubungan seksual, melalui transfusi darah, melalui jarum suntik yang berganti-gantian yang tidak steril. Contohnya adalah jarum suntik pengguna narkoba yang tidak yang menggunakan sembarangan ya. Kemudian jarum pada tato itu ya, jarum tato itu berbahaya karena tidak steril, digunakan untuk menato tubuh, akhirnya virusnya bisa masuk. Jadi harus dihindari. Bisul kelamin disebabkan oleh virus HPV, Human Papillomavirus. Nah, ini biasanya berupa benjolan di kelamin luar ya. Nah, ini biasanya karena kurang bersihnya alat untuk alat reproduksinya, kurang bersih. Kutu kelamin disebabkan oleh kutu. Jadi ini menyerang pada rambut atau pubis. Nah, karena bersifat kutunya berwujud sangat kecil, jadi bisa menyebabkan gatal di bagian kelamin. Nah, ini foto-fotonya ya. Herpes, kemudian gonore, sipilis, kemudian kutu kelamin. Nah, sekarang siklus menstruasi. Apa yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium atau dinding rahim dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Jadi saya ulangi sekali lagi, tadi masih ingat ketika sel telur atau ovum yang sudah matang dikeluarkan oleh ovarium, nunggu di oviduct selama kurang lebih 24 jam. Kalau tidak dibuahi, sel telur tersebut akan meluruh di dinding endometrium ya, selnya mati bersama
kapiler-kapiler darah sehingga keluarlah darah. Nah, siklus menstruasi, siklus itu artinya pengulangan ya, pengulangan. Jadi menstruasi kan terjadi misalnya bulan ini, pasti bulan berikutnya juga terjadi menstruasi. Nah, ini bisa terjadi secara siklik dan periodik. Siklik itu artinya nggak tentu, atau misalnya biasanya menstruasi tanggal 1, kadang tanggal 24 sudah menstruasi. Kalau periodik itu tepat ya, misalnya tanggal 1 ya tetap tanggal 1. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adalah pengaruh hormon. Hormonnya mungkin tidak stabil karena stres atau karena makanan atau karena lingkungan dan sebagainya. Sehingga hormon memicu menstruasi yang terjadi tidak secara periodik. Nah, siklus menstruasi rata-ratanya adalah 28 sampai 30 hari. Nah, lamanya menstruasi normalnya antara 5 sampai 7 hari. Lebih dari 7 hari, ada yang 14 hari. Nah, itu harus segera konsultasi ke dokter. Mungkin hormonnya yang mengalami gangguan. Nah, sekarang masa perkembangan embrio. Janin ya. Seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun, dalam tubuhnya dihasilkan hormon estrogen. Hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur kurang lebih 400 sampai 450 buah. Jadi sel telurnya manusia itu jumlahnya sekitar 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Nah, ini namanya disebut ovulasi atau yang sering disebut dengan masa subur. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau mengalami implantasi pada dinding rahim atau endometrium selama 1 minggu yang disebut dengan nidasi. Nah, wanita yang dalam kondisi ini disebut dengan masa subur atau fertil ya. Jadi wanita yang mengalami masa subur itu disebut dengan wanita yang fertil. Bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Ini disebut menstruasi ya, tadi saya jelaskan. Nah, sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Selanjutnya zigot menuju rahim dan menempel dan berada di dinding endometrium, kemudian membelah secara terus-menerus dari 2 menjadi 4, 8, 16, 32 dan seterusnya sampai menjadi embrio dan membesar. Terima kasih. Semoga materi ini bisa membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa untuk terus semangat belajar demi masa depan yang lebih baik. Percayalah bahwa nanti suatu saat kalian akan tahu bahwa kalian sangat sekali butuh dengan ilmu. Saya akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.